Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, setelah resmi menjabat sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini memastikan akan mengubah penyaluran bansos dari tunai menjadi via transfer. Dalam waktu dekat ini, Kemensos akan membenahi data penerima bansos. Dalam hal evaluasi penerima bansos, Kemensos akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait data kependudukan. Selain itu, Kemensos juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam rangka mengevaluasi kebijakan penyaluran bansos. Sebelumnya, program bansos menjadi sorotan publik lantaran mantan Mensos Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka KPK atas dugaan korupsi bansos COVID-19. Untuk updating data tentang penerima bantuan, karena ya memang pasti ada selisih, karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terus tangani day to day, dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik. Mengikuti arahan Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan melakukan evaluasi regulasi soal ekspor benih lobster benur. Menteri KKP Trenggono menyebut evaluasi dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Trenggono menegaskan tidak akan ada konflik kepentingan dalam evaluasi kebijakan ekspor benur. Ini karena mantan Wakil Menteri Pertahanan itu juga telah melepas jabatan sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benur, PT Agro Industri Nasional Agrinas. Setelah dilantik di Istana, Menteri KKP Trenggono langsung bertemu dengan para pejabat eselon 1 di kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan Jakarta. Ada beberapa yang dipesankan oleh Bapak Presiden, tapi saya tentu perlu evaluasi itu. Saya evaluasi dulu. Salah satunya adalah soal benur. Soal benur akan kita evaluasi ya. Karena saya cinta dengan soal keberlanjutan lingkungan. Jadi kalau itu rusak lingkungannya, maka generasi berikut tidak akan bisa mendapat manfaat. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Sementara itu, kalangan pelaku usaha menyambut baik pelantikan para menteri yang baru. Sejumlah terobosan dari para menteri baru pun dinanti untuk memulihkan perekonomian nasional. Salah satunya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang diminta untuk fokus menjaga stabilitas harga pangan. Kebijakan-kebijakan atau mungkin langkah-langkah yang harus segera dilakukan adalah yang pertama, bagaimana Menteri Perdagangan harus segera menciptakan suatu harga pokok pangan yang stabil. Kita tahu bahwa daya beli masyarakat kita saat ini sangat-sangat tertekan sebagai akibat daripada COVID-19. Tentu masyarakat sangat menantikan adanya harga pokok pangan yang stabil. Nah, untuk itu Pak Menteri Perdagangan sudah harus segera melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian untuk mewujudkan itu. Kita akan membaca lebih jauh formasi baru tim Kabinet Indonesia Maju. Tak sendiri, sudah bersama Kompas TV melalui virtual Eni Sri Hartati, peneliti senior Indef Institute for Development of Economic and Finance. Selamat malam, Bu Eni. Malam, Mbak Lona. Oke, Bu, apakah kalau kita analogikan pilihan-pilihan presiden ini adalah bentuk serangan balik untuk pemulihan ekonomi? Iya, Mbak Lona. Jadi sebenarnya kalau secara umum ya, sebenarnya kita agak kejedot dua kali lagi gitu. Karena kalau kita melihat dari awal pandemi dulu, Pak Jokowi selalu tidak hanya mengeluh, bahkan geram sekali para pembantunya, kerjanya lambat gitu kan. Dan bahkan untuk mengurus penyerapan anggaran saja tidak mampu gitu kan. Nah, bayangan kita karena beliau punya hak prerogatif, mestinya para pembantu-pembantu yang nggak perform itu kesempatan untuk menggantinya sangat besar, dan itu memang kewenangan presiden gitu. Tapi ketika kita lihat komposisi reshuffle kemarin, ternyata dominasi kepentingan partai politik yang jauh lebih menonjol daripada kebutuhan seperti atau janji presiden untuk membentuk second kabinet gitu. Oke, artinya sebenarnya kita bisa dikatakan reshuffle ini memang sudah agak lama ditunggu. Iya, kan kalau kita melihat perjalanan respon atau mitigasi pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini kan sudah 8 bulan berlangsung, tetapi
jangankan upaya-upaya yang benar-benar serius untuk pemulihan gitu kan, bahkan untuk dimandatkan untuk berbelanja saja, ini banyak kementerian yang tidak mampu gitu. Bu Eni, kalau kita lihat kan posisi unik itu ada di Menteri Kesehatan yang justru banyak punya rekam jejaknya itu di bankir dan juga korporasi ya. Nah, apakah ini terjemahan yang tepat atas keseimbangan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi? Ya, persoalan yang kita hadapi sekarang pandemi, dan pandemi ini harus benar-benar dipimpin oleh orang yang punya strong leadership gitu, punya rekam jejak yang sudah mumpuni dalam hal manajerial. Dan dari sisi itu saya nggak meragukan kemampuan leadership maupun manajerialnya dari Pak Budi Sadikin gitu kan. Tetapi sekali lagi yang kita hadapi ini kondisi extraordinary betul gitu kan. Benar-benar bagaimana penanganan pandemi ini tidak hanya bagaimana berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian terkait, tetapi juga kemampuan betul-betul untuk benar-benar yang mampu mempunyai kompetensi terhadap sektor kesehatan gitu. Jadi ini yang menurut saya kegamangan ataupun keraguan publik terhadap Pak Budi Sadikin ini yang segera harus bisa ditunjukkan bahwa sekalipun beliau tidak mempunyai latar belakang dan track record di sektor kesehatan, tetapi beliau harus mampu menunjuk orang-orang yang betul-betul kompeten untuk menangani pandemi secara saintis gitu, bukan diwarnai dengan kepentingan yang lain. Gitu. Kemampuan leadershipnya yang kita tunggu gitu. Nah, Bu, ini kan nama Pak Lutfi di pos perdagangan, bolak-balik masuk kabinet. Apakah tepat menurut rekam jejaknya di Kementerian Perdagangan? Ya, sudah 3 kali gitu Pak Lutfi ini masuk ke Kementerian Perdagangan, tetapi satu catatan juga selama 2 kali yang lalu itu juga kita belum melihat secara totalitas gitu apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh Pak Lutfi dalam hal menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok maupun juga hari ini tantangan kita adalah bagaimana menembus pasar ekspor ketika Indonesia sudah meratifikasi yang namanya RCEP gitu. Apalagi sekarang kan kalau peninggalan warisan yang kemarin, kita itu banyak sekali menjalin kerjasama perdagangan bebas ya, FTA. Bagaimana nanti Pak Lutfi harus melanjutkan itu, memastikan bahwa kita tidak akan kalah saing dan akhirnya dibanjiri sama produk-produk impor. Ya, tidak hanya menjadi penonton, apalagi di RCEP ini kan Indonesia inisiatornya. Jangan sampai Indonesia yang menjadi inisiator, justru Indonesia lah yang menjadi follower gitu kan, menjadi objek apalagi gitu. Oke, itu tugas besar untuk Menteri Perdagangan Lutfi. Dan Bu, kalau kita tahu kan ini Kementerian Sosial dan KKP tercoreng oleh kasus yang melibatkan para menteri pendahulunya. Nah, ada catatan khususkah perubahan skema bansos atau mungkin pengawasannya, ekspor benur? Yang pasti untuk Kemensos ini kan tidak hanya Bu Risma tadi menyampaikan bahwa keterpaduan data akan memperbaiki data. Bahkan sejak Pak Juliari kemarin itu juga sudah menyampaikan hal yang sama. Tetapi sampai hari ini keterpaduan data DTKPS ya atau data terpadu sosial itu sampai hari ini belum juga ada. Padahal kolaborasi dengan Kemendagri dan sebagainya kan sudah wacanakan sejak awal program ini dibentuk gitu kan. Nah, sehingga yang kita butuhkan sekarang adalah bahwa apa wujud konkretnya perbaikan dari data terpadu kesejahteraan sosial tadi gitu. Jadi kan ini ada satu selek gitu kan antara kementerian teknis dengan daerah. Karena data-data ini kan berasal dikumpulkan dari berbagai macam daerah gitu. Jadi daerah konon sudah menyampaikan data-data, tetapi kementerian teknisnya tidak mengupgrade data. Nah, ini kan harus diselesaikan di mana seleknya. Iya, yang jelas kalau dari Mensosnya sudah memberikan umpan harapan yang baik, tinggal kita tunggu realisasinya karena data adalah akar segalanya begitu. Dan Bu, kalau kita lihat dari menteri-menteri yang sudah terpilih nih, dan juga ada Wamen juga kan diangkat dari BUMN ke BUMN begitu. Dan apa kira-kira tugas prioritasnya? Tugas prioritasnya adalah membuat program-program yang konkret. Artinya tidak hanya sekedar narasi gitu, dan hari ini ada 4 kementerian tadi yang saya lihat langsung bertemu, ada Pak Sandiaga Uno, Pak Erik,
Pak Bahlil dan juga Mendak gitu yang latar belakang beliau memang berteman sejak muda, sejak kuliah dulu gitu kan. Tetapi ini kan nggak sekedar koordinasi itu tidak sekedar di level elitnya, di level kementeriannya. Ya. Koordinasi itu harus terjalin betul sampai eselon 1, eselon 2 bahkan di tingkat operasional. Karena kendalanya di sana. Jangan sampai sudah ada komitmen konsensus di level menteri-menterinya, tetapi toh tetap tidak jalan koordinasinya gitu. Karena kita lihat semua menteri habis dilantik waktu 2019 kemarin langsung saling bertemu gitu kan, tetapi toh ternyata koordinasi tetap menjadi barang yang langka dan mahal. Oke, kita akan tunggu kerja ngegas para menteri baru. Terima kasih Bu Eni telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.